Munir Mahfud Al-Wudi yang dari Yaman, yang saya hormati bapak-bapak, para jemaah yang saya hormati, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala lipat rahmat, taufik, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh berkah ini, di Masjid Baru, dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan bahwasanya pada malam ini di Masjid Mubarak, Masjid Kampung ini ditakdir oleh Allah hadir seorang ulama, yaitu Syekh Munir Mahfud Al-Wali yang dari Yaman. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di Masjid Mubarak ini akan memberikan berkah, akan memberikan tambahan ilmu, di mana kita sama-sama tahu bahwa di Yaman itu telah lahir beribu-ribu ulamanya Allah, para wali-walinya Allah. Mudah-mudahan dengan kehadirannya beliau di masjid ini kita semua mendapatkan barokah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada hadirat Allah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengajarkan kita jalan yang benar, yaitu Islam dengan keimanan yang kita yakini bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kehadiran beliau sebenarnya saya hanya meminta waktu kepada Ustaz Asror untuk sejenak mampir di Masjid Mubarak, karena sebenarnya beliau Syekh ini acaranya pada nanti di daerah Desa Kelapis. Setelah Isya beliau langsung ke Kelapis untuk melanjutkan acara utama yang harus beliau kunjungi. Pada malam ini nanti beliau akan dipandu oleh Ustaz Asror, karena beliau kemungkinan besar belum begitu fasih dengan bahasa Indonesia, karena beliau mungkin nanti pengantarnya bahasa Arab, dan Ustaz Asror yang akan menerjemah pada acara pada malam ini. Untuk itu selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Asror. Bagus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita semua untuk memakmurkan masjid-masjidnya yang penuh keberkahan, untuk memakmurkan masjid-masjidnya yang penuh dengan kebaikan, dan juga semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh ahli bait dan para sahabatnya. اجتمعنا وإياكم في هذا المسجد وجمع الله لنا فيها ثلاثة أشياء مباركة. Kita berkumpul di masjid ini, Allah mengumpulkan kita di masjid ini, dan Allah telah memberikan kita 3 kebaikan yang penuh berkah. أولا البقعة المباركة بيت من بيوت الله. Yang pertama, tempat ini masjid merupakan tempat rumah Allah, tentunya penuh dengan keberkahan. الثانية ليلة مباركة ليلة الجمعة. Yang kedua yaitu kita berkumpul pada malam Jumat. الثالثة في شهر الله الحرام ذو القعدة. Yang ketiga yaitu kita berkumpul di dalam bulan salah satu bulan Asyhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah. أما البقعة المباركة قبل أن تكون وقفا في مسجد كان ممكن أن يدخلها الحيوانات، أن يدخلها الجنود، أن تدخلها العقل، لكن بعد أن صارت وقف لله صارت معظمة ومباركة لا يمكن أن يدخلها إلا الطاهرون إلا الناس، لا الحيوانات.
yang pertama, kebaikan yang pertama yang berupa tempat yang baik, yang penuh keberkahan, yaitu masjid ini. Masjid ini tentunya akan diwakafkan atas nama wakaf, diwakafkan kepada atas nama masjid. Sebelum diwakafkan masjid, mungkin saja tempat ini dimasuki hewan-hewan, dimasuki orang-orang yang junub, yang berhadas besar ataupun yang berhadas kecil. Setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah masjid ini diwakafkan, tempat ini diwakafkan atas nama masjid, tempat ini menjadi mulia. Tidak masuk ke tempat ini kecuali manusia. Tidak masuk ke tempat ini kecuali manusia yang suci dan manusia yang menginginkan kebaikan. Bahkan di dalamnya tidak boleh dilakukan sesuatu kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang urusan dunia makruh untuk dibicarakan di dalam masjid. Bahkan kita berbicara tentang transaksi jual beli di dalam masjid, hukumnya haram. Kenapa begitu? Karena tempat ini sudah menjadi tempat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW يقول جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم. المعنى يعني جنبوا المساجد يتجنبها ولا يدخلها إلا الناس العقلاء الذين يعرفون حرمة المسجد. المجنون يدخل المسجد يلعب ربما يوسخ المسجد. الطفل كذلك ربما يوسخ المسجد. رسول الله يأمرنا ألا يدخل المسجد إلا الناس العقلاء الفاهمين. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhkan masjid-masjid kalian dari anak kecil dan orang-orang gila. Maksudnya apa? Maksudnya yang hanya boleh masuk dalam masjid yaitu hanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Kemudian maksudnya juga karena kenapa? Mungkin saja orang gila kalau masuk masjid dia akan mengotori masjid. Begitu juga anak kecil. Wa amma lailatul mubarakah fa nahnu fi lailatul jumu'ah. ليلة يقول عنها رسول الله ليلة هي من خير الليالي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أكثروا علي من الصلاة ليلة العراق واليوم الأزهر وهي ليلة الجمعة. عندما سأل الصحابة ما هي يا رسول الله ليلة الضراء واليوم الأزهر؟ قال ليلة الضراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يوم Yang adapun yang kebaikan yang nomor 2 yaitu malam Jumat. Yang mana malam Jumat merupakan salah satu malam-malam yang mulia, malam-malam yang diagunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah sholawat kepadaku di malam yang penuh cahaya dan yang penuh dengan bunga-bunga atau penuh kebahagiaan." Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Malam apa itu wahai Rasulullah?" Yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Sayyidul ayyam wal layali Lailatul Jumu'ah wa yaumul Jumu'ah. Tuannya, pungkas tuannya hari-hari yaitu hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Wa nahnu الآن في شهر الله الحرام. هذا بالنسبة للشهر المعظم شهر الله الحرام. محرم يعني معظم مكرم مبجل من قبل الله عز وجل. Sedangkan yang ketiga yaitu kita berada di bulan, salah satu bulan Asyhurul Hurum. Apa artinya Muharram? Yaitu yang diagungkan, yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala qala fi muhkami kitabihil azim, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya sesungguhnya hitungan bulan-bulan yaitu ada 12 bulan. Minha min al-12 ashhur al-hurum, min al-12 ashhur, minha 4 hurum. Dari 12 ini ada 4 yang mulia, 4 bulan hurum. Fala tudlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan yang 4 ini. Yani la tudlimu anfusakum bi fi'l al-ma'asi wa tark at-ta'at. Yaitu jangan zalimi dari kalian di bulan ini dengan melakukan maksiat atau meninggalkan ketaatan. Karena asyhur mu'azzamah wa muharramah la yanbaghi al-fi'l alladhi yughdhibu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dzam fi hadha al-asyhur
أكثر وأضعافه يتضاعف أكثر من غيره من الأشهر. Karena bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan mulia. Bahkan orang yang melakukan kemaksiatan di bulan ini dosanya lebih banyak dilipat gandakan daripada di luar bulan-bulan lainnya. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah allati jama'a Allah lana fi hadhihi al-lailah fadail katsira. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan untuk kita semua sekarang ini. ونحن وإياكم في هذه الليلة نعمر بيت من بيوت الله. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Dan kita sekarang telah memakmurkan masjid ini, yang mana hal ini merupakan hal yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidku innama ya'muru masjidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah innama ya'muru masjidallah man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na imaratul masajid jadi بمعنيين. المعنى الأول بناء المساجد، والمعنى الثاني عمارة المساجد أي فعل الطاعات والتردد دائما على المساجد والذهاب والإياب إلى المسجد دائما. Dan memakmurkan masjid ini ada dua makna. Yang pertama membangun masjid atau mendirikan masjid, membuat masjid. Yang kedua yaitu artinya kita sering datang ke masjid dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam masjid tersebut. الذي يعمرون المساجد بالطاعات والذكر والصلوات وحضور دروس العلم الله قال عنهم أنهم هؤلاء الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. Maka dari itu orang-orang yang hadir ke masjid lebih hadir sholat di masjid, kemudian dia mendengarkan majelis ilmu di masjid, mereka lah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يحتاج المسجد يعني يذهب دائما إلى المسجد ويعود دائما ترونه يذهب إلى المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang sering datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa orang ini adalah orang yang beriman. وفي الحديث الآخر المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW memperumpamakan, mencontohkan orang mukmin yang ada di masjid itu seperti ikan yang ada di dalam air. Wal munafiq fil masjid kal usfur fil qafas. Sedangkan orang munafik yang ada di masjid itu dia bagaikan burung merpati yang sedang dikurung. Salam ma wa'abna hal idza adzana al-muadzin وحضر وقت الصلاة أن نحب الذهاب إلى المسجد إذا كنا هكذا فقد شهد لنا رسول الله وشهد لنا الله عز وجل بالإيمان. Sekarang bagaimana keadaan kita? Kita introspeksi diri, bagaimana keadaan kita ketika mendengar adzan? Terus apakah kita mau buru-buru datang ke masjid atau sebaliknya? Insyaallah ma yujad ahad minna min alladhin la yuhibbuna adh-dhahab ila al-masjid. Insyaallah semuanya yang hadir di sini tidak akan termasuk orang-orang yang benci datang ke masjid. Semuanya suka datang ke masjid. Wa fil hadits al-akhar riwayat Imam Muslim wa riwayat Bukhari atau Bukhari Muslim anna min alladhina yudhilluhum Allah bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yaitu orang-orang salah satu orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Fahaula alladzina qulubuhum 'ala al-masjid. Ma'ana qulubuhum 'ala al-masjid yani kullama hadara as-salat yafrah idza dhahaba ila al-masjid. Idza fataha al-masjid yafrah an yadkhul al-masjid. La yasqu ba'da ba'da salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi assalamu alaykum wa rahmatullahi mubasharatan. Taslimah tsaniyah bi janib al-bab. Artinya orang yang hatinya bergantung terhadap kepada masjid yaitu orang yang apabila mendengar adzan dia langsung merasa bahagia dan langsung pergi ke masjid. Dan bahkan ketika dia sholat, ketika assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, dia tidak buru-buru pulang, dia tidak buru-buru pergi. Bahkan ada sebagian orang kata beliau hanya bercontoh
contohan saja. Assalamualaikum, salam pertama di masjid, salam keduanya nanti di pintunya masjid. Kenapa? Saking pengen buru-buru pulang. Hatta qira'at al-adhkar ba'da shalah la yurid an yaqra. Akan baca zikir setelah sholat pun sebagian orang tidak mau. Karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab idza ra'a ahad yaqum ba'da shalah mubashiratan ba'da salam mubashiratan an yaqra al-adhkar ya'khudhu al-'asa wa yadribuhu biha. Dulu Sayyidina Umar apabila melihat orang setelah sholat dia tidak baca zikir langsung bangun, Sayyidina Umar langsung marah. Sayyidina Umar ambil pecut langsung dipukulinya kepada orang yang tidak mau baca zikir setelah sholat. الآن كثير من المسلمين يحتاجون إلى عصا سيدنا عمر لأنهم يقومون مباشرة بعد الصلاة لا يقرؤون الأذكار. Sekarang banyak orang Islam yang butuh kepada cambuknya Sayyidina Umar. Kenapa? Karena banyak dari mereka setelah sholat tidak baca zikir. Nah ini perlu dicambuk dengan beliau. Radhiyallahu anhu Sayyidina Umar wa an jami'i as-sahabah al-kiram. Wa min imarat al-masjid أيضا دعوة أصحابنا وجيراننا وأهالينا لحضور دروس العلم ولحضور الصلوات الجماعة. Bahkan termasuk salah satu tanda orang ini hatinya bergantung kepada masjid, yaitu mengajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk hadir ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولو حديث واحد أن رسول الله صلى منفردا بدون جماعة. Tidak ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW beliau pernah melakukan sholat sendirian. Tidak ada. Maksudnya sholat fardu ya. Sholat wajib tidak ada diceritakan Rasulullah dilakukan sendirian. Rasulullah kalau melakukan sholat fardu pasti berjamaah. فنحن حالنا كيف؟ لابد أن نحافظ على الجماعة، لابد أن نحافظ على الصلاة في الجماعة من أول وقتها مع تكبيرة الإحرام مع الإمام. Jadi gimana kita? Apakah kita sudah menjaga sholat jemaah? Kita wajib menjaga sholat jemaah karena dari awal kita menututi takbiratul ihram al-imam, yaitu kita ketika imam takbiratul ihram kita seharusnya langsung mengikuti imam takbiratul ihram. Ini hendaknya yang harus kita lakukan. Man waqafa ala takbiratul ihram ma'al imam 40 yawman fil hadits kutibat lahu bara'atun min asy-syirk wa bara'atun min an-nifaq. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menututi takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, maka orang ini akan mendapatkan dua kebebasan, yaitu kebebasan dari kesyirikan dan kebebasan dari kemunafikan. Jadi apa? Kalau imam takbiratul ihram selama 40 hari, 5 waktu itu selama 40 hari kita selalu berbarengan dengan imam. Artinya berbarengan, imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Kalau kita bisa 5 waktu selama 40 hari, kita pasti dijauhkan dari sifat kemunafikan dan kita pasti mati dalam husnul khatimah. إذا حافظنا على هذه الأشياء من عمارة المسجد بالذكر والطاعات والصلوات والجماعات وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم بشهادة الله لنا أننا صرنا مؤمنين. Apabila kita menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, baca zikir di masjid, baca Quran di masjid, memakmurkan masjid dengan kebaikan, sudah pasti kita mendapat ijazah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang beriman. Insyaallah ma natakhallaf an fardh wahid min al-furud bil jamaah. Insyaallah kita tidak akan meninggalkan satu sholat fardu dari sholat jamaah. Artinya apa? Kita insyaallah 5 waktu kita pasti sholat berjamaah di masjid ini. Amin. لأنها طريقنا إلى الآخرة هذا يا إخواني، طريق القرب من الله. إذا أحببت أن تكون قريب من الله عز وجل العمل بسيط جدا. 5 أوقات في اليوم والليلة، كم عسى الله ستأخذ منك من الوقت؟ كم ستأخذ من وقت هذه ال5 أوقات؟ لو قلنا كل فرض يأخذ منك ربع ساعة، يصير ربع ساعة 15 دقيقة، الفرض الثاني ربع ساعة، صارت 30 دقيقة. فرضين أو 4 فروض أخذت منا نصف ساعة. الصبح ركعتين فقط، الظهر
10 دقائق. إذا يأخذ مننا نقول ساعة و10 دقائق طوال اليوم. بقيت 23 ساعة للنوم والاستراحة. Karena sholat jemaah adalah sholat jemaah satu-satunya jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya sholat jemaah ini adalah sesuatu yang gampang sebenarnya, tidak susah, tak berat bagi kita. Coba kita bayangkan, kita hidup dalam satu hari 24 jam. Ya, kita dalam sholat kata beliau tadi, satu sholat saja dengan wiridnya ya, dengan wiridnya zuhur atau maghrib dengan wiridnya paling full 15 menit. Kalau atau mungkin 15 menit. Kalau 2 sholat berarti setengah jam. Kalau 4 sholat 1 jam. Ditambah subuh, paling subuh ya 15 menit juga. Akhirnya paling kita di dalam dari 24 jam kita hanya mengambil 1 jam lebih 15 menit saja. Apakah kita tidak bisa untuk mengorbankan 1 jam 15 menit untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi بعض الناس ربما يقول لا أريد أذهب إلى هذا المسجد لماذا؟ لأن الإمام يطيل في الصلاة. Mungkin sebagian orang ada yang bilang, anak saya nggak mau ke Masjid Mubarak contoh. Kenapa? Imamnya terlalu lama. نقول له طيب إذا كنت تشاهد التلفاز أو تشاهد فيديو أو تشاهد مباراة مدتها ساعة وأكثر، لماذا هذا ليس طويل؟ لماذا الصلاة فقط يطيل الإمام؟ إذا طال كم يطيل 5 دقائق دقيقتين فقط طويل، لكن في المباراة ومشاهدة الأفلام هذا لا ليس طويل، 2 3 ساعات ما في مشكلة. Orang yang bilang seperti ini tadi, kata beliau, kalau ada orang yang bilang seperti ini, terus kamu kalau nonton TV gimana? Nonton bola, kok rasanya nggak lama? Oh hanya sholat saja yang rasanya lama. Kenapa bisa begitu? Yang perempuan nonton drakor nggak terasa, ya nonton sinetron sampai berjam-jam hanya terasa 5 menit. Padahal sholat imam kalau memperpanjang biasanya baca surat yang hafal Quran, biasanya cuma baca ayat-ayat itu paling 5 menit. Para imam itu ya. Kenapa kok cuma sholat saja yang dianggap panjang, yang dianggap lama, sedangkan nonton TV tidak dianggap lama. أصلاً الإمام لا يطيل، هي 5 دقائق إذا زادت 5 دقائق، وربما الخطيب إذا زاد خطيب الجمعة يزيد 5 دقائق فقط. يكره المسجد ولا يريد أن يحضر يصلي في المسجد، لماذا؟ لأن الخطيب يطيل أو الإمام يطيل. Paling para imam atau khatib ketika khutbah, mereka ini kalau mau nambah panjang paling 5 menit, tidak mungkin lebih dari 5 menit. Karena kenapa? Capek. Membaca surat lebih dari 5 menit itu, baca ayat lebih dari 5 menit sambil berdiri, sambil menghafal itu capek. Jadi mereka paling full 5 menit kalau sholat fardu biasa. Idzan ya ikhwani, nahtaj ila mujahadah an-nafs wa tarbiyataha wa tazkiyataha. Jadi wahai saudara-saudaraku, kita hanya butuh mujahadah, butuh berusaha melawan hawa nafsu. Karena nufusana alladhi taqul lana la tawil, la hadha al-marra usalli bil bayt, al-marra usalli bil kharij. Ya nufus idza lam nujahidha lan tamshi fi tariq al-khair. Yang mengatakan malas itu hanyalah hawa nafsu kita. Apabila kita tidak melawannya, kita tidak akan mendapatkan kebaikan di dalam usaha kita, di dalam mujahadah kita. Nafsuka allati baina jambayk idza lam tashghalha bil khair shaghalatak bi syarr. Dan hawa nafsu yang ada dalam dirimu ini apabila tidak kalian gunakan untuk kebaikan, maka dia akan menggunakan kalian kepada keburukan. Mata ma ta'atka nafsuka an تترك صلاة الجماعة أو أن تصلي في البيت أو أن تذهب وقت الصلاة ولا تصلي في المسجد، قلها لا يا نفس السوء، الآن وقت الصلاة، الآن وقت لربي، هذه ربع ساعة لربي، لا يمكن أن أتركها. Jadi apabila hawa nafsu kita semua mengatakan sudah kalau saya ke masjid, nama imamnya kita lawan dengan mengatakan oh tidak, hawa nafsu yang jelek, hawa nafsu yang buruk. Saya waktu ini saya ingin persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebentar saja, hanya 15 menit saja saya akan persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu musafir bertariq ila ayyi makan. Adzan al-muadzin yabhath an masjid wa yusalli fil masjid. Apabila kalian sedang berperjalanan dan ada adzan waktunya sholat, maka berhentilah kalau bisa berhenti dan berhenti dan cari masjid dan sholatlah di masjid itu.
وبهذا نجاهد النفس ونربيها. Karena dengan ini kita memerangi hawa nafsu kita dan mendidik hawa nafsu kita. كيف نريد ندخل الجنة وما في مجاهدة للنفس؟ Bagaimana kita mau masuk surga sedangkan tidak ada perlawanan terhadap hawa nafsu? رسول الله وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مجاهدة لنفسه في كل شيء. Rasulullah saja yang memang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan masuk surga, beliau masih berusaha dan melawan hawa nafsunya di dalam keadaan apapun. قيام الليل حتى تتفطر قدماه ومع ذلك يريد ان يكون من الشاكرين وقد غفر الله. Bahkan qiyamul lail, bangun malam, beliau tiap malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Sampai kaki beliau ini luka. Padahal beliau diampuni dosanya, bahkan beliau dijanjikan surga. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena Rasulullah ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. من ايام نبوته من ان يوم فرض الله عليه الصلاه الى ان فرض الله عليه الصلاه سنه الجماعه الى ان توفاه الله ما ترك صلاه الجماعه. Rasulullah SAW dari pertama kali beliau menerima perintah sholat jemaah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat jemaah sampai beliau wafat. هذا كيف يجاهد نفسه وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Gimana? Kita bisa nggak bermujahadah melawan hawa nafsu seperti Rasulullah SAW? InsyaAllah. نحن الآن نثق في أنفسنا أننا لا يوجد معنا ذنوب. Apakah kita yakin kita tidak punya dosa? كلنا موجود ذنوب. Kita pasti punya dosa. إذا أين المجاهدة للنفس؟ Tapi mana orang-orang yang mau berusaha melawan hawa nafsunya? وكيف نريد ندخل الجنة بلا مجاهدة؟ Dan di sisi lain bagaimana mungkin kita ingin masuk surga tanpa mujahadah, tanpa berusaha? ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. السلعة بمعنى البضاعة. بضاعة الله غالية. الحديث ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. Dan ketahuilah bahwasannya dagangan juga dalam hadis artinya dagangan Allah itu mahal. Dan dagangan Allah itu apa? Surga. Kita akan pengen beli surga dari Allah. Istilahnya yang digambarkan seperti itu oleh Rasulullah SAW. Kita ingin beli surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau harga surga mahal atau murah? Mahal. والمبلغ مبلغ الجنة موجود لدى الجميع ليس بعيد منه. كل واحد يملك هذا المبلغ ويستطيع أن يشتري الجنة. Dan kita semua dikasih uang saku oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membeli surga. Dari setiap kita semua yang hidup ini pasti mempunyai uang untuk membeli surga. إذا تريد تشتري بيت أو سيارة تجمع فلوس وتشتغل وتطبع حتى تجمع قيمة بيت أو سيارة. لكن سلعة الله الجنة قيمتها موجودة عند كل أحد. جاهد نفسك وبهذا تكون درجة الجنة. Kalau kita mau beli rumah, beli mobil, beli motor, kita kan harus berusaha. Kadang ada yang kredit beberapa tahun ya. Kita mau beli mobil, beli rumah, kadang kita perlu bertahun-tahun mengumpulkan uang. Akan tapi kalau kita mau beli surga, sebenarnya kita sudah ada uangnya. Cuma tinggal bagaimana kita berusaha untuk mengeluarkan uang ini. ولا أقول لك أن جاهد نفسك أن تقوم الليل كله وأن تصوم كل السنة طوال السنة. جاهد نفسك بفعل الذنوب وترك المعاصي. Dan saya katakan ini maksudnya bukan saya katakan kalian harus sholat malam, puasa sunnah terus setiap tahun. Enggak. Yang paling penting apa? Lakukan apa yang diwajibkan kepada kalian dan tinggalkan apa yang dilarang kepada kalian. أما إذا فعلت قيام الليل كل ليلة وتصوم خصوصا في أيام السنة فأنت من الأولياء. Sedangkan apabila kalian bisa bangun malam, bisa puasa setiap hari, biasa sunat setiap hari, atau sunnah-sunnah di hari-hari yang disunahkan puasa, maka itu lebih afdal dan kalian insyaallah akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. المجاهدة لنفس يا إخوان. المجاهدة لنفس أننا يوم القيامة سنرى المقام الذين جاهدوا أنفسهم مقام رفيع جدا والذين لم يجاهدوا أنفسهم وإن كانوا في الجنة فهم في درجة سفلى. Dan jihad wahai saudaraku, jihad yang sebenarnya hanya jihad melawan hawa nafsu. Dan orang yang berjihad melawan hawa nafsunya kelak di hari kiamat
sisi Allah Subhanahu wa taala di surga, dia akan berada di dalam derajat yang tinggi, tempat yang paling tinggi. Sedangkan orang yang tidak mujahadah, orang yang tidak jihad memerangi hawa nafsunya, meskipun dia masuk surga, dia berada di dalam surga yang paling rendah. Jadi setidaknya level paling rendah. Kita mau berapa tahun hidup di dunia? Oke lah, sekarang kalian akan hidup 100 tahun lagi. Atau pengen lebih lagi 200 tahun? Ya oke lah, 200 tahun hidup di dunia ini. Akan tetapi coba ketika kita sudah meninggal dunia, berapa tahun kita akan hidup di surga? Apakah kehidupan di surga itu bisa dikalkulasi berapa banyaknya? 1000 tahun, 1 juta tahun, miliar sana, atau bermiliar-miliar tahun kita akan hidup di surga. Tapi tidak, bahkan akan hidup lebih banyak lagi. الدنيا لو قلنا 100 سنة نترك المليار أو الذي ليس لها وقت، ليس له آخر، لأجل 100 سنة. Apakah kita mau meninggalkan yang kekal untuk hanya gara-gara yang umurnya 100 tahun? نجتهد لأن نحصل الحياة الأبدية التي لا تنتهي في خلال هذا الوقت القصير لأجل نحصل على هذا الملك الكريم. Maka oleh karena itu marilah kita berusaha hanya sebentar saja, 100 tahun dibandingkan kekal abadi itu tidak ada apa-apanya. نسأل الله سبحانه القبول والإقبال والتمام كل سرور ومأمول، وأن الله يصلح لنا شان ظاهرا وباطنا. Beliau tadi berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala membuka kita pintu-pintu rahmatnya, dan juga segala hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, kalau ada yang mau bertanya, alhamdulillah beliau sekarang membuka pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya dari ibu-ibu, bapak-bapak yang boleh, silakan. Tinggal 10 menit adzan Isya. Kalau ada yang mau bertanya apapun silakan, meskipun di luar yang beliau sampaikan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, askan saya sambung lagi sampai ada. Saya beri waktu 1 menit untuk bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya. Terserah masalah pribadi. Silakan. لا تستعوا، لا ينال العلم متكبر ولا مستعين. Assalamualaikum Syekh. Mau tanya, apa hukumnya orang yang tidak pernah sholat berjamaah? Ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما حكم من لم يصلي جماعة؟ الذي لا يصلي جماعة حكمه مسلم. صلاة الجماعة هي فرض كفاية وقيل سنة ما كذا هي فرض كفاية. فمتى يأثم المسلمون؟ يأثم إذا كان في هذه المنطقة كلها أحد يصلي جماعة، فالآن كل الذين في هذه القرية يأثمون. لكن إذا هو وحده لا يصلي جماعة هذا هو الخاسر الدرجات الأولى. Orang yang tidak pernah sholat jemaah sama sekali, hukumnya ya dia tetap muslim, tetap Islam, tetap muslim. Sedangkan sholat jemaah sendiri itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Tahu kan artinya fardu kifayah? Fardu kifayah yaitu dalam artian apabila kita anggap contoh Pangiranan ini kan daerah Pangiranan. Daerah Pangiranan ini tidak ada yang sholat jemaah sama sekali, tidak didirikan sholat jemaah sama sekali. Artinya apa? Satu kampung sepangiranan ini dosa semua. Artinya sholat jemaah itu fardu kifayah. Tahu kan? Cuma itu juga kemudian juga bisa sunnah muakkadah kepada orangnya itu sendiri. Jadi bisa jadi imam. Cuma yang hukum asalnya itu fardu kifayah untuk
Untuk apa? Untuk seluruh orang Islam. Untuk satu orang saja itu sunnahnya muakkadah, sunnah muakkadah begitu. Fardu kifayah apabila tidak ada yang mendirikan satu kampung, satu desa, tidak ada yang bersolat jemaah, maka seluruhnya bisa dosa. Meskipun dia sholat, dia tetap berdosa. Jadi hukumnya fardu. Tapi orang yang sholat jemaah daiman dengan dekat. Bahkan kata beliau, orang yang tidak pernah sholat jemaah sama sekalipun, maka dia termasuk orang yang munafik. Sahabat qalu ma kana yatakhallaf 'ala al-jama'ah illa munafiq. Para sahabat mengatakan tidaklah meninggalkan sholat jemaah kecuali orang munafik. Artinya salah satu ciri-ciri orang munafik diantaranya juga apa? Tidak pernah sholat berjamaah. Mungkin ini dari dia. Nah, yang kedua perempuan minggu. Sebenarnya betul kata sampean tadi, sholatnya perempuan itu lebih utama di rumahnya, hukum asalnya begitu. Akan tetapi apabila dia kalau ke masjid mendapatkan faedah lebih banyak, dalam contoh bisa mencari ilmu atau bisa mencari ilmu, bisa hadir majelis ilmu, bisa hadir majelis zikir, maka itu sholat di masjid pun juga baik bagi perempuan. Rasulullah SAW khairu salat rajul di masjid, khairu salat rajul di masjid, wa khairu salat al-mar'ah fil bait. Rasulullah bersabda, sebaik-baik sholat laki-laki itu di masjid, sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Lakin as-sahabiyat kunna yusallina wara Rasulullah di masjid. Tetapi banyak para sahabat perempuan yang sholat di masjid di belakang Rasulullah. Kenapa? Karena yahfaz yata'allamna al-'ilm 'inda Rasulillah. Karena kenapa? Karena mereka datang ke masjid sambil belajar ilmu kepada Rasulullah SAW. Salat al-mar'ah di masjid afdal jika kanat sata'allam. Jadi sholat wanita di masjid itu lebih utama apabila dia ingin belajar, ingin hadir majelis ilmu. Segimana lagi? Apabila sholat muadzah kepada istri tiap hari itu boleh apa enggak? Muadzah itu sholat zawjatihi kulla yawm. Hal yajuz am la? نعم بل ورد الأثر أنه يسن إعادة الصلاة لكن يصح إعادة مرة واحدة ولا يصح أكثر من مرة. Iya, tidak apa-apa sholat lagi di rumahnya bersama istrinya. Cuma memulainya hanya satu kali, tidak boleh dua kali. Seumpamanya punya dua istri, nggak boleh itu. Mengulang satu istri pertama, kemudian sholat lagi sama istri kedua, nggak boleh. Sudah mau azan di masjid. Sudah mengulang di masjid. يعني صلى مرتين في المسجد. صلى المغرب مرتين. ثم يريد مرة ثالثة في المسجد لا يصح. Nggak mau lamarin. Kalau sudah diulang di masjid, kemudian mau diulang di rumah tidak boleh. Mengulang hanya satu kali. Nggak boleh lebih dari dua kali. كل الصلوات ممكن نعيدها مرة. لكن نعيد الصلاة واحدة مرتين لا يصح. Setiap sholat yang 5 waktu boleh diulang satu kali sendiri. Tapi kalau diulang dua kali tidak boleh. Intinya tidak boleh diulang dua kali. Itu terakhir ya. Sekarang ujung tanah bila di sana. Apa sih? Mau bertanya, bagaimana hukumnya jika ada orang atau anggota keluarga kita yang tidak mau sholat berjamaah karena beda mazhab? Hukmu idza kan abad yani ba'du usratina ma yurid an yusalli jamaah li'annahu yahtalifu fi
لا ترك الصلاة لأجل المذهب الآخر ورد في كتب الفقه عندنا بالشافعية، ويكره صلاة الشافعي ولا الحنفي والحنفي وراء الشافعي. لماذا؟ لأن بينهم شروط مختلفة، شروط الصلاة مختلفة. لكن لا يقال هذا الكلام. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة المسلمين كلهم كالجسد الواحد، ما يمكن نترك الصلاة لأننا خلاص نختلف المذهب. العبرة بصلاة المأموم لا بصلاة الإمام. العبرة تكون بصلاة المأموم. أنا ماذا أعتقد؟ صلاتي صحيحة، وصلاة الإمام إذا كان مثلا حنفي عنده قراءة الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، إذا لم يقرأ الفاتحة صح، الصلاة صحيحة. نحن عندنا الصلاة باطلة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وبالتالي أنا أتبعه ولا لا؟ أكيد نتبع القاعدة التي تقول العبرة بعقيدة الإمام، إذا كانت عقيدة الإمام صحيحة فالمأموم صلاته صحيحة، لأجل أن نوحد المسلمين ولا نسعى التفريق بين المسلمين. بعقيدة الإمام، يعني ما هي عقيدة الإمام؟ عقيدته أن صلاته صحيحة. Pada dasarnya di dalam kitab ketika pertanyaan rinci, pertanyaan jarak ada, cuma kadang terjadi ya. Ini pertanyaan tentunya dalam ilmu fikih. Ya. Dalam ilmu fikih sebenarnya makruh hukumnya sholat beda mazhab. Contohnya di kita mazhab Syafi'i sholat di belakang mazhab Hanafi. Ya. Soalnya imam mazhab Hanafi ini tidak mau Fatihah tidak wajib, sedangkan di kita adalah wajib. Cuma kalau begitu tentunya orang Islam ini akan terpecah belah. Jadi kata beliau ada kaidah fiqhiyah, kaidah rumusan dalam fikih yang harus kita pegang. Artinya apa? Kita mengambil kaidah yaitu al-ibrah bi aqidatil imam, yaitu kita mengambil bahwasannya kita ikut akidahnya imam. Artinya apa? Kita sekarang sholat di makmum kita Syafi'i, yang jadi imam Hanafi. Kan mereka tidak baca Fatihah kan? Mereka tidak wajib Fatihah. Jadi kita ya udah kita ikut saja. Bukan kita tidak sholat, bukan kita tidak sholat di belakang mereka. Kalau kita tidak sholat di belakang mereka, orang Islam akan terpecah belah. Jadi kenapa? Jadi kita ambil kaidah al-ibrah bi aqidatil imam, yaitu yang paling penting ibrahnya, pelajarannya, titik temunya yaitu kita ikuti apa yang diyakini imam meskipun kita Syafi'i. Cuma kita di belakang yang baca Fatihah, mereka ada baca Fatihah. Dalam Fatihah al-Hanafi. Tapi zaman kita baca sholat saya. Nah, mana al-makmum ya. Jadi meskipun Hanafi tidak imam yang mazhab Hanafi tidak baca Fatihah, sah dia. Kita yang makmum di belakangnya, kita baca Fatihah sendiri. Artinya cuma kita usulan kita, makmum kita tetap sah. Jadi kalau kita mengikuti yang asal tadi itu, yang makruh itu tadi, maka orang Islam tidak akan pernah bersatu. Ya sebagai satu bukti di mana? Di Makkah. Berapa mazhab itu? Iya kan? Ya ini sudah satu bukti bahwasanya apa? Kita mengambil kaidah fikih tadi itu. Yang paling penting akidah, kita ikut akidah siapa? Imamnya. Cuma kita sebagai Syafi'i tunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i. Bisa dipaham? Jadi lebih baik tetap sholat daripada terpecah lagi. Muslimin Agar